Teman-teman, biasanya kalau di setiap model mobil itu ada beberapa varian untuk nyesuaiin sama budget konsumen. Ada yang paling tinggi flagship, ada yang menengah atau bahkan yang rendah. Nah, biasanya varian yang lebih murah itu fiturnya lebih sedikit, teman-teman. Karena bagaimanapun pemilik mobil itu kan beli untuk fitur, lalu ada diferensiasi antara yang varian atas sama varian bawah. Nah, saya nemuin nih, teman-teman, bahwa ternyata ada orang yang bisa men-unlock fitur yang ada di varian bawah. Jadi fitur-fitur itu bisa setara dengan varian-varian di atasnya. Saya nemuin orangnya dan sekarang saya pengen tahu, kita akan ulas bareng seperti apa sih cara kerjanya, fitur apa saja yang bisa di-unlock. Ikutin terus videonya ya. Yes, teman-teman, ini dia Bang Abu Alzam ya berarti ya? Betul. Salam sehat, salam sehat, merdeka salam Bang merdeka. Abu. Nah, beliau ini adalah orang yang bisa melakukan unlocking berarti ya Bang ya? Betul. Unlocking untuk fitur-fitur tersembunyi yang ada di mobil. Betul. Kita nyebut dulu mobilnya apa Bang Abu kira-kira? Untuk mobil sekarang ini Mitsubishi Expander, ada Outlander juga atau Pajero Sport. Gitu. Outlander, Expander, sama Pajero Sport. Betul. Lalu kalau Nissan Livina yang sama basisnya dengan Expander juga bisa? Iya, itu bisa. Oke, berarti mobil-mobil dua itu merek itu ya, Mitsubishi sama Nissan ya? Betul. Kalau yang merek lain Bang Abu? Untuk merek lain, kebetulan saya belum riset, karena kebetulan punyanya mobil Expander, saya Mitsubishi untuk riset aplikasi itu. Gitu. Oke teman-teman, artinya kita mulai dari dua itu ya, Mitsubishi dan Nissan. Bang Abu, kira-kira apa aja yang bisa di-upgrade, atau apa aja yang bisa di-unlock tepatnya ya? Betul. Apa aja yang bisa di-unlock fitur-fitur dari Mitsubishi Expander, Pajero Sport, atau Nissan Livina gitu ya? Iya. Teman-teman pengen tahu apa aja Bang? Jadi gini, untuk fitur pada umumnya yang bisa kita unlock itu ada auto lock by speed, ada auto unlock ketika tuas transmisi ada di posisi P, gitu. Terus ada juga reverse alarm, ada juga setting buzzer remote, ada juga setting seatbelt reminder. Seatbelt reminder, oke. Ya, terus ada lagi setting welcoming home light dan coming home light-nya. Welcoming home light berarti ketika mesin sudah dimatiin, sudah di alarm udah dikunci gitu ya? Iya. Lampu akan tetap nyala ya? Iya, selama 30 detik. Supaya masuk ke rumah biar lebih terang kira-kira gitu betul. Ya? Jadi memang nggak hanya soal keselamatan teman-teman, tapi juga soal kemudahan fitur-fitur yang bisa di-unlock ya? Iya. Bang Abu, ini pasti ada juga nih yang nanya nih, dan pasti penasaran kira-kira biayanya berapa sih Bang Abu untuk semua fitur yang tadi Bang Abu sebut? Oke, untuk all fitur ya, satu paket all fitur di 10 fitur itu saya memasang harga sebesar Rp200.000 aja. Rp200.000 teman-teman. Betul. Murah atau mahal itu relatif lah ya, tapi kira-kira itu yang disebut sama Bang Abu. Nah, pertanyaan berikutnya Bang Abu, dengan Rp200.000 itu yang udah dikeluarkan oleh pemilik Expander atau Livina misalnya, itu fiturnya akan permanen atau ada kemungkinan untuk ke-lock lagi? Tidak, sifatnya permanen. Oke. Iya. Jadi untuk selama si ECU itu tidak di hard reset oleh pabrikan, itu akan terus ada di situ untuk fitur-fitur itu. Oh, jadi sekali bayar itu buat selamanya kira-kira gitu ya? Iya. Ini menarik nih. Artinya teman-teman, yang dalam bayangan saya adalah kalau misalnya saya pengguna misalnya Expander GLS gitu ya, yang varian di bawah Exit atau Ultimate gitu, ini menarik mestinya karena fitur-fitur itu kan dengan cukup Rp200.000, fitur-fitur yang sebelumnya kekunci jadi kebuka kira-kira gitu. Betul sekali Mas Bo. Bang Abu, kira-kira ada lagi nggak sih Bang Abu fitur selain yang tadi Bang Abu sebutin yang mungkin juga bisa dilakukan di unlock secara aman juga gitu? Ya, ada. Salah satunya itu ada cruise control, ada juga settingan power mode seperti engine power,
yang sudah tersedia di ECU itu sendiri. Nah, engine mode nih, power mode. Jadi Betul. power mode itu juga bisa di unlock di software itu. Iya, betul. Oke. Dan itu pun juga semudah itu untuk diubah dari normal berarti ya? Iya. Jadi untuk settingan engine power di ECU expander ini itu ada 3 opsi. Yang pertama mode low, normal, dan mode high. Yang standar? Yang standar keluaran dari pabrikan itu masih di mode normal. Normal, teman-teman. Nah, dari teman-teman komunitas, dari konsumen-konsumen saya yang paham adanya settingan itu di ECU, dia biasanya minta dinaikkan ke mode high. Ke mode high. Betul. Oke, berarti dengan mode high, berarti isunya bukan boros bahan bakar ya. Bahan bakarnya udah cukup aman, tinggal pengen dinaikin tenaganya kira-kira gitu ya. Betul sekali, Nah, Mas Bo. Itu nanti ketika diaktifin mode high-nya, Bang Abu, itu akan ada perubahan nggak sih? Misalnya idle-nya lebih tinggi atau apa gitu? Atau semuanya sama aja, tapi tenaganya lebih enak? Kayak gitu? Iya. Jadi gini Mas Bowo, pengalaman dari teman-teman komunitas yang meminta untuk dinaikin ke mode high, itu dari sisi responsif dia ada perubahan. Oh, oke. Gitu. Di expander ini, terkenal di teman-teman komunitas itu di tarikan bawahnya itu sangat lemot sekali ya, agak kurang tenaganya gitu. Nah, ketika saya naikkan di mode high, mereka review kalau itu ada penambahan di sisi responsif mobil. Jadi lebih responsif, Betul. apalagi kalau misalnya pas lagi full, banyak orang dan barang gitu, jadi lebih enak gitu ya. Betul. Saya boleh coba nggak sih Bang? Ini berarti Boleh. expander cross. Nah teman-teman, kebetulan ini bukan expander yang GLS atau yang di bawahnya gitu ya. Ini lumayan tinggi, sehingga fitur-fiturnya sebenarnya udah cukup lengkap. Sudah. Untuk mobil yang contohin ini mobil Bang Abu ya berarti ya? Iya. Nah, tapi kita bisa nunjukin perbedaannya power mode. Ya. Nah, yang sebelumnya normal mau kita coba ke high powernya, lalu kita bawa jalan, feel-nya kayak gimana sih? Gitu. Oke teman-teman, ini sekarang saya coba rasa berkendaranya dari power yang di-set di high. Ya Bang Abu ya, bener ya? Ya, betul. Jadi buat bayangan aja teman-teman, itu sebenarnya udah ada. Sudah. Secara standar ya Bang Abu ya, Iya. di mobil ini udah ada pilihan mode berkendaranya, powernya. Yang low ya Bang ya? Iya. Yang normal sama yang high. Nah, yang standar itu yang normal teman-teman. Tadi saya udah nyoba sebenarnya yang mode normal dengan 3 orang penumpang, jalannya pun juga sama yang kita laluin, dan jadi teman-teman, ketika sudah di set di mode yang power high, ini lebih enak sih. Saya nggak bisa bilang seberapa kencang dia karena kita nggak pakai Reslogic untuk ngetesnya, tapi secara driving impression ini memang lebih responsif. Nah, ke RPM tinggi pun juga lebih gampang ngedapetin. Ya artinya dengan tenaga yang lebih enak, mesin yang lebih responsif, sebenarnya juga lebih nyaman ketika misalnya ketemu tanjakan gitu, atau misalnya pas lagi bawa barang penuh atau penumpang penuh gitu kan. Jadi dia akan lebih sigap untuk kalau misalnya si pengemudi butuh untuk berakselerasi. Enak jadinya teman-teman, ketika menyalip pun juga lebih pede kan. Artinya saya bisa bilang dengan yang mode power ini nih yang sudah di set sama Bang Abu, itu mesin jadi lebih enak buat berakselerasi. Yes teman-teman, tadi kita udah coba mode high power ya. Betul. Bang Abu ya. Betul Mas. Di Expander Cross. Bener bahwa saya nggak bisa menggunakan alat karena belum bawa Reslogicnya, jadi kita nggak tahu nih seberapa kenceng, tapi dari impresi berkendaranya saya ngerasa bahwa ini lumayan nih. Artinya ya lebih enak kalau buat beban penuh atau pas lagi nanjak. Nah, selain Expander Cross, apa aja tadi Bang Abu mobil yang bisa di unlock mode high-nya untuk power? Untuk Expander All Type dan Livina All Type itu ada di Mitsubishi Pajero Sport dan Outlander Sport juga itu bisa saya unlock. Pajero Sport sama Outlander ya? Betul. Wah, jadi bisa buat diaktifin Iya. yang mode powernya. Betul. Dan teman-teman,
tadi Bang Abu juga cerita bahwa itu sebenarnya untuk harga yang ditawarkan itu belum termasuk yang mode high power ini nih. Ya. Nah, tapi ini menarik nih. Tapi teman-teman sebenarnya juga bisa mendapatkan mode high power secara gratis kalau pas lagi ngontak Bang Abu tinggal nyebut Agustusan Grid Auto. Nanti include termasuk sama yang mode high power ini Bang ya? Iya, betul. Oke nggak tuh? Nah, ada satu lagi pertanyaan yang tadi pengen saya tanyain cuma lupa Bang Abu. Ya. Soal cruise control. Jadi kalau unlock kunci gitu ya, terus yang welcoming light itu kan nggak perlu ada mekanisme gitu ya ketika aktivasinya. Kalau cruise control itu kan pasti ada yang dipencet. Itu kira-kira gimana Bang Abu teknisnya? Oke. Jadi untuk tipe Expander Sport ya, kita ambil contoh di tipe Expander Sport. Untuk aktivasi si cruise controlnya itu sendiri, kita aktivasi di coding ECU-nya, di program ECU-nya. Nah, jadi konsumen tinggal beli tombol panel yang ada cruise control. Itu di marketplace sih banyak yang jual. Jadi tinggal copot panel yang lama, ganti dengan panel yang ada tombol cruise controlnya, itu udah langsung aktif. Tanpa harus nyambung kabel apapun. Dan artinya nggak ada pengeboran, nggak ada yang perlu dibor, nggak ada yang diubah-ubah gitu ya? Karena di bagian setir itu sendiri sudah ada soket untuk cruise controlnya, tinggal aktivasi di ECU-nya saja. Asik ya? Oke, mungkin itu teman-teman dari kami. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang pengguna expander yang bukan varian tertinggi sehingga fiturnya bisa lebih mewah. Betul. Kira-kira gitu ya? Iya. Oke, itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.